Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha pertanian adalah usaha mengolah suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Contoh hasil dari usahanya yaitu berupa padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Cara untuk mengelola pertanian itu ada 5 cara. Yang pertama, intensifikasi, yang kedua, ekstensifikasi, yang ketiga, diversifikasi, dan yang keempat, rehabilitasi, lalu yang kelima, mekanisasi. Intensifikasi artinya dalam melakukan usaha mengelola lahan itu menggunakan bibit yang unggul, membuat perairan, menggunakan pupuk, dan melakukan pemeliharaan dengan cara yang sangat baik. Kemudian ekstensifikasi ini artinya usaha yang dilakukan dengan cara memperluas lahan yang sudah ada. Jadi membuka lahan baru atau lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian diversifikasi. Ini suatu usaha dalam bidang pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanamannya dalam satu lahan. Kemudian rehabilitasi. Ini merupakan cara untuk memperbaiki, yaitu dengan cara mengganti tanaman yang tidak subur dengan tanaman yang lebih subur. Contohnya, mengganti tanaman padi karena tidak subur misalnya diganti dengan tanaman jagung. Dan yang terakhir yaitu mekanisasi. Mekanisasi ini merupakan satu usaha dengan menggunakan mesin. Nah, dengan menggunakan mesin, pekerjaan bisa menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Yang berikutnya yaitu peternakan. Peternakan ini dia merupakan suatu usaha yang membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya untuk manusia. Hewannya itu terbagi menjadi 3 jenis, hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kuda, dan kerbau. Hewan kecil contohnya kambing, kelinci, ataupun domba. Dan yang unggas contohnya ayam, bebek, burung puyuh, ataupun angsa. Nah, hewan-hewan ini akan diambil manfaatnya berupa bisa dagingnya, susu, kulit, tenaganya, ataupun telurnya, seperti itu. Yang berikutnya yaitu usaha perkebunan. Usaha perkebunan ini merupakan usaha tanam-menanam tapi di lahan yang lebih luas dan akan dijual ke mancanegara hasilnya. Contohnya seperti teh ataupun kopi yang tidak hanya dijual di Indonesia, tapi juga bisa dijual ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, ataupun Amerika. Tanaman perkebunan dibagi menjadi 2, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman adalah tanaman yang hanya tumbuh dan dipanen kurang lebih sekitar 3 bulan. Sedangkan tanaman tahunan yaitu tanaman yang bisa hidup sepanjang tahun atau lebih, dan tanaman ini dapat diambil hasilnya hingga beberapa kali. Yang berikutnya yaitu kehutanan. Kehutanan ini adalah suatu usaha di mana dia membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan. Hutan ini yang dimanfaatkannya yaitu berupa kayu dari pohon damar ataupun rotan ataupun jati yang nantinya akan digunakan untuk berbagai peralatan yang akan dimanfaatkan bagi manusia. Yang berikutnya yaitu perikanan. Perikanan ini adalah usaha menangkap ataupun membudidaya hewan perairan. Nah, perikanan ini dalam usahanya itu ada sekitar 2 jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat ini seperti membuat sebuah media ataupun tempat hidup hewan-hewan laut dalam bentuk yang di darat seperti di kolam, di empang, ataupun keramba. Perikanan darat ini ada 2, dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air tawar contohnya itu seperti kolam, waduk, sungai, ataupun danau. Ikan-ikan yang ada di sana contohnya seperti ikan nila, gurame, mas, dan ikan lele. Perikanan air payau yaitu perikanan yang berada di tepi pantai. Contohnya dia bisa berbentuk darat ataupun berbentuk empang. Yang ada di sana biasanya udang dan cumi-cumi. Yang selanjutnya yaitu perikanan laut. Perikanan laut ini laut digunakan sebagai tempat menangkap ataupun membudidaya hewan-hewan yang ada di laut. Nah, contohnya apa? Seperti ikan kerapu, ataupun cakalang, tuna, kakap, dan teri.
Bagaimana cara menangkapnya? Bisa dengan dipancing, jaring, ataupun pukat. Yang berikutnya yaitu pertambangan. Nah, pertambangan ini merupakan suatu usaha menggali ataupun mengelola sumber daya alam di dalam bumi. Nah, pertambangan ini dibagi menjadi 3, yaitu mineral logam, non-logam, sama sumber energi. Nah, tambang mineral logam contohnya apa? Seperti emas, perak, besi, aluminium, ataupun timah. Nah, yang non-logam contohnya seperti sumber-sumber energi yang kita gunakan seperti apa? Batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Yang berikutnya yaitu tambang sumber energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Yang selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian ini adalah jenis usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi, disebut dengan industri. Contohnya biasanya mereka melakukan di rumah ataupun di pabrik. Seperti misalnya usaha membuat mobil ataupun motor. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu perdagangan. Nah, ini adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali ke orang lain. Nah, biasanya kita melihat aktivitas ini ada di mall ataupun ada di pasar ya. Bisa menjual makanan, pakaian, bisa menjual rumah, kendaraan, ataupun alat elektronik lainnya. Yang terakhir yaitu usaha jasa. Nah, jasa ini banyak banget anak-anak. Ini merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Ada sekitar 9 jenis jasa. Jasa angkutan, jasa keamanan seperti satpam, kemudian jasa kesehatan seperti dokter, jasa angkutan tadi seperti supir, kemudian jasa pendidikan seperti guru, dosen, ataupun guru les, jasa bisnis seperti akuntan, konsultan pajak, jasa usaha rumah tangga seperti tukang kebun, asisten rumah tangga, ataupun tukang listrik. Jasa perawatan pribadi itu seperti salon, perawatan kecantikan, tempat spa, ataupun relaksasi. Jasa perumahan itu seperti hotel, tempat penginapan, dan sewa apartemen. Jasa rekreasi dan hiburan itu seperti alat-alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Oke, berarti kita bisa simpulkan ya, hari ini kita sudah mengenal sekitar 9 jenis usaha. Ada pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Semoga kalian bisa memahaminya ya, berbagai jenis perbedaan dan berbagai hasil yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.